Berikutnya adalah aspek praktis penggunaan sensor potensiometri. Karakterisasi elektroda ya, itu adalah ada 6 macam, yaitu faktor Nernst, rentang pengukuran, batas deteksi, waktu respon, usia pemakaian, dan selektivitas. Kita akan bahas satu persatu. Kurva kalibrasi yang ada hubungannya dengan persamaan Nernst, yaitu E sama dengan konstan plus RT per NF ln A ya, jadi hasilnya ln A, kemudian pada suhu 25 derajat Celcius maka, dan kemudian ln-nya diganti dengan log, maka E sama dengan konstan plus 0,0591 per N. N ini adalah muatan ya, jadi terkait dengan muatan. Faktor Nernst itu adalah kemiringan. Ini kemiringan dari persamaan ini. Itu adalah disebut sebagai faktor Nernst. Ya, kalau kita lihat persamaannya ini sama dengan Y. Ini A, ini X, ini B. Nah, kurva itu dikatakan Nernstian jika persis sama dengan faktor Nernst ini, atau boleh plus min 2 mV dari secara teori ya. Secara teori kan untuk muatan 1 adalah 0,0591. Untuk muatan 2 tentunya ini diganti 2. Kemudian kalau misalnya lebih dari itu maka disebut super Nernstian ya. Jadi kalau melebihi angka tersebut disebut super Nernstian. Kalau kurang maka dia sub Nernstian. Kalau kemudian kita buat kurva kalibrasi maka sumbu X-nya adalah log, ini adalah sumbu X ini ya, log konsentrasi atau aktivitasnya. Kemudian sumbu Y-nya adalah ini potensial atau EMF ya, seperti ini. Kemudian kemiringannya berapa? Di sini kemiringannya atau faktor Nernstnya adalah 29,8 ya, jadi kemiringannya adalah itu. Kemudian yang konstan ini adalah ini. Biasanya tidak terlalu diperhatikan untuk pengukuran secara potensiometri. Yang penting ini ya, jadi ini adalah faktor Nernst. Dan selain itu ada rentang pengukuran ya, jadi batas konsentrasi jika kurva EMF vs log aktivitas memberikan garis lurus yang masih memenuhi persamaan Nernst. Nah, kurva kalibrasinya seperti ini. Jadi kalau untuk kation monovalen slope-nya tadi 59 mV ya, sekitar 59 mV ya, atau 0,059 per 1 volt ya, ini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah untuk kation divalen, karena divalen dibagi 2 maka kemiringannya lebih kecil, yaitu 59 dibagi 2 ya. Kemudian untuk anion monovalen ini lebih tajam, ini arahnya menurun ya, slope-nya slope-nya lebih besar. Kemudian untuk divalen slope-nya lebih landai ya, juga ke bawah ya, jadi untuk kation ke atas, untuk anion ke bawah. Nah, kenapa ke atas ke bawah? Nah, ini kita kembali ke persamaan Nernst awalnya seperti ini ya. Jadi aslinya persamaan Nernst adalah seperti ini. E sel sama dengan E0 sel min RT per NF ln aktivitas reduksi dibagi aktivitas oksidasi. Kemudian pada temperatur 25 derajat Celcius, E sel sama dengan E0 sel min 0,0591 per Z. Z ini adalah jumlah elektron yang terlibat. Kemudian log aktivitas yang dalam bentuk reduksi dibagi aktivitas dalam keadaan teroksidasi. Nah, contohnya Ag ya. Jadi di sini kita menggunakan persamaan reduksi ya. Jadi ini potensial reduksi ya, dari Ag plus menjadi Ag ya. Jadi nanti semua berdasarkan potensial reduksi. Jadi posisi di sini dalam keadaan oksidasi, di sini dalam keadaan reduksi. Nah, untuk Ag, E sel untuk Ag sama dengan E0 selnya Ag min
0,059. Kenapa min? Di sini seperti aslinya min ya. 0,0591 log 1 per aktivitas AG plus. 1 ini dari mana? 1 karena sebelah kanan ini 1. Jadi ini kan padatan. Nah, jadi padatan itu tulis 1. Kemudian di sini AG ini. Nah, ini di bawah ya. Jadi kanan dibagi bawah, dibagi kiri ya. Jadi tapi dasarnya adalah potensial reduksi. Kemudian yang di bawah ini kita bisa pindah ke atas. Kalau ini pindah ke atas maka di sini plus. Oleh karena itu untuk kation ya, untuk kation itu di sini plus. Atau dalam persamaan regresi itu mengarah ke atas ya. Jadi grafiknya mengarah ke atas. Bagaimana untuk anion? Anion tentunya terbalik ya. Jadi nanti coba kalian latihan sendiri. Bagaimana untuk anion? Misalnya I2 gitu. I2 menjadi I-min begitu ya. Jadi nanti nah itu nanti kan I2-nya itu 1 ya. Jadi nanti I2-nya ikut 1 gitu ya. Kemudian I-min-nya itulah konsentrasi I-min-nya. Jadi nanti akan di sini tetap negatif ya. Karena I-min-nya ada di atas, kemudian 1 ada di bawah di sini ya, karena posisi I2-nya ada di sebelah kiri. Ya, oleh karena itu untuk kation muatannya positif, untuk anion negatif. Nah, berikutnya ternyata metode potensiometri itu berkembang tidak hanya untuk elektroda logam. Ya, kalau ini kan elektroda logam untuk mengukur ion logamnya. Untuk analisis ionnya ya. Tetapi berkembang elektroda modifikasi sehingga persamaan lens mengalami modifikasi menjadi E-cell sama dengan konstan plus min. Plus min ini tadi tergantung muatannya tadi ya. Kalau muatannya positif itu plus, kalau negatif min 0,0591 per N. N ini adalah muatan. Ya, jadi awalnya tadi di sini adalah elektron yang terlibat, di sini adalah muatan log A gitu ya. Jadi termasuk elektroda gelas itu di sini konstan. Lah konstan ini dari mana sumbernya? Yang beberapa waktu lalu sudah diterangkan bahwa potensial konstan ditimbulkan oleh ada 5 potensial ya kemarin itu ya. Yang 1 hanya dipengaruhi oleh konsentrasi, yang 4 itu harganya konstan. Nah, 4 itulah adalah di sini ini. Ya, jadi bukan masuk ke tabel. Kalau ini bisa dilihat di tabel ini, di tabel deret volta. Kalau ini tidak bisa ya, nggak ada ya. Jadi berdasarkan percobaan. Kemudian bagaimana menentukan batas deteksi? Menurut IUPAC, batas pengukuran daerah rendah adalah besarnya konsentrasi ion yang diukur pada daerah hasil ekstrapolasi linear dari kurva kalibrasi yang interseksi dengan nilai potensial dari kurva untuk larutan yang sangat encer. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita mulai mengukur konsentrasi paling rendah, kemudian ke tinggi. Nah, ternyata tidak semua memberikan hubungan yang lurus ya antara log A dan potensial. Jadi kalau konsentrasi sangat kecil maka dia tidak lurus dengan yang ini ya. Jadi nanti lurus yang sebelah sini, non linear ya. Terus kemudian di sini. Nah, rentang pengukuran berapa ya yang memberikan hubungan lurus ya. Jadi di sini sampai sini. Ini yang pink ini. Ini adalah rentang pengukuran. Kemudian batas deteksi ditentukan dari mana? Batas deteksi ditentukan dari garis singgung ya. Jadi ini diluruskan sampai ke sana. Kemudian di sini ini adalah batas deteksi bawah. Nah, jadi konsentrasinya sekian ya. Nah, biasanya batas deteksi itu lebih rendah daripada harga rentang pengukuran terendah ya. Jadi terendah berapa, kemudian batas deteksinya pasti lebih bawah dari rentang paling kecil. Kemudian batas atas ini, jadi lurus ke atas kemudian di sana. Tapi ini jarang ditentukan ya. Jarang ditentukan. Untuk konsentrasi 0,1 ya atau 10 pangkat 1 biasanya masih lurus. Dan kita tidak menentukan lebih dari konsentrasi itu ya. Jadi kita tidak menentukan batas deteksi atas. Kemudian waktu respon. Waktu yang diperlukan oleh SI untuk memberikan respon potensial yang konstan. Ya, makin cepat respon makin baik. Nah, waktu respon dipengaruhi oleh konsentrasi analit dan cara pengukuran dalam upaya untuk memperoleh kurva kalibrasi. Jika pengukuran dilakukan dalam konsentrasi kecil ke besar, maka waktu respon akan lebih cepat daripada sebaliknya. Jadi begini maksudnya ya. Jadi kita misalnya mau mengukur dengan konsentrasi tertentu ya.
waktu responnya berapa. Jadi elektroda kita masukkan dulu dalam larutan. Kemudian itu nanti akan terjadi kenaikan harga potensial ya. Jadi tidak langsung dicatat itu. Kita lihat dulu sampai nanti kita tunggu beberapa saat sampai nanti menunjukkan angka yang konstan. Jadi artinya itu dia tidak berubah lagi. Seandainya masih berubah, itu plus minusnya itu masih sekitar itu. Berarti kita tinggal mengambil mana yang sering muncul. Begitu ya. Jadi untuk menentukan waktu respon. Jadi mulai pertama kita celupkan sampai ditemukan harga tertentu. Ya, yang konstan. Itulah namanya waktu respon ya. Misalnya sekian detik begitu ya. Nah, untuk konsentrasi yang kecil biasanya akan lebih lama daripada waktu yang besar. Daripada konsentrasi yang besar. Usia pemakaian adalah waktu lamanya elektroda tersebut masih dapat digunakan ya. Jadi nanti begini, misalnya nanti di situ ada kurva ya, kurva semacam kurva kalibrasi begitu. Kemudian di situ ada faktor nance-nya. Ada faktor nance-nya ya. Kalau faktornya semakin lama menurun, suatu kali itu dia sangat kecil sehingga itu tidak memenuhi syarat untuk dipakai. Tetapi seandainya awalnya harusnya 59, kemudian pas kita mengukur itu ketemunya 50 gitu ya. Itu masih bisa juga dipakai. Asalkan di situ tidak ada pengganggu. Kalau misalnya masih jauh dari angka 59, sudah 40 misalnya, nah gitu kita harus memperbaiki elektroda tersebut, entah itu membrannya diganti, entah inner solusinya itu harus dibersihkan atau harus direndam dan sebagainya. Jadi kita harus memperbaiki kinerja dari elektroda itu. Kalau misalnya sudah kita usahakan untuk diperbaiki ternyata masih belum bisa, nah baru kita ganti membrannya ya. Jadi kadang-kadang kalau yang sudah dijual itu biasanya sudah disiapkan membrannya, sehingga nanti membran yang lama kita buang, kita ganti dengan yang baru. Kemudian selektivitas merupakan karakter elektroda yang paling penting. Sifat selektif ditentukan oleh tetapan selektivitas secara potensiometri. Tetapan selektivitas ion utama terhadap pengganggu ya, seperti ini ya. Jadi ketika kita mengukur, itu ternyata yang terukur tidak hanya ion utama, tetapi di situ ada ion-ion lain yang berada bersama-sama dalam sampel tersebut. Kemudian metode penentuan selektivitas ada dua cara, yaitu metode larutan terpisah, kemudian ada metode larutan tercampur. Kedua metode tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada akhir dekade tahun 90-an, metode ini banyak ditinggalkan. Ayubek merekomendasikan metode baru, yaitu match potential method. Seperti ini, jadi nanti ion utama itu kita ukur, ya. Jadi kita ukur, kita membuat berbagai konsentrasi ion utama, mulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Kemudian kita ukur potensialnya. Kemudian ion pengganggu itu juga demikian, kita lakukan mulai yang kecil sampai yang besar. Kita lakukan juga dua-duanya. Kemudian dari kurva itu, kalau misalnya merah dan hitam ini berhimpitan, ya, itu berarti gangguannya semakin besar. Semakin lebar, semakin jauh dari kurva ion utama, maka pengganggunya semakin kecil mengganggunya, begitu ya. Terus kemudian bagaimana menentukannya? Ini KIJ potensial sama dengan delta AI per AC. Nah, seperti ini. Jadi delta AI yaitu di sini dan di sini ya. Sini sama sini itu adalah delta AI ya, selisih dibagi AC, dibagi AC-nya sini. Ya, jadi dibagi dengan AC sini. Nah, itu adalah angka K potensial IJ. Kemudian ada lagi yang ditentukan hanya satu konsentrasi. Kalau tadi ditentukan berbagai konsentrasi, kalau ini satu. Tapi kadang-kadang kalau kita melakukan satu saja itu kadang-kadang kurang bagus ya hasilnya. Mungkin konsentrasi yang satu dan yang lain tuh nanti memberikan hasil yang berbeda begitu. Jadi sebaiknya yang tadi itu ya, yang seperti ini, itu idealnya. Kemudian kalau misalnya kita cara analisis dengan cepat begitu ya, kita tidak melihat yang lain, kita hanya satu konsentrasi misalnya. Nah, ini misalnya ada regresi linear ion utama, I adalah Y sama dengan 234,5 plus 19,53X. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, kira-kira ini muatannya berapa ya?
muatannya berapa ya, kita lihat ini. Nah, angka ini angka berapa dari 59,1. Nah, ini adalah sepertiganya ya, sepertiganya. Berarti muatan dari ion logam ini adalah 3+ ya. Ion pengganggu C pada konsentrasi 10⁻², memberikan potensial sebesar 142,5. Nah, itu kemudian persamaan ini kita isi Y-nya dengan ini. 142,5 sama dengan 234,5 plus 19,53 ya, sama persis ini, cuma Y-nya dimasukkan ini. Kemudian setelah dihitung ternyata X-nya adalah minus 4,57. Kemudian di antilogkan ya, jadi ya konsentrasi X-nya ada sama dengan 1,95 kali 10⁻⁵. Kemudian KIJ potensialnya berapa? Ini ya, X ini, X yang terukur ya, X yang terukur dibagi X sesungguhnya ya, jadi KIJ potensialnya adalah X yang terukur ya, terukurnya ini, kemudian aslinya ini. Nah, itu adalah KIJ potensial untuk ion pengganggu C terhadap I. Artinya ion I baru terganggu jika konsentrasi C sebanyak 1/1,95 kali 10⁻⁻³ atau jika konsentrasinya adalah 512 kali lebih banyak. Ya, jadi misalnya kita mau analisis I, tapi di situ ada C 512, maka I itu sudah mulai ada kesalahan pengukuran ya. Jika kesalahannya jika misalnya jumlah C itu adalah 400 misalnya, maka I tidak terganggu. Kalau jumlah C lebih besar dari angka ini ya, misalnya 600 gitu ya, maka itu terganggu ya, begitu. Kemudian sekarang bagaimana prakteknya ini? Ini bagaimana prakteknya? Cara prakteknya ya. Itu elektroda kerja yang kita buat itu ditaruh di sini. Kemudian sebagai pembanding kita pilih salah satu, boleh AgCl, boleh elektroda merkuri ya, jadi elektroda apa? Kalomel, nah boleh itu, kalomel boleh atau AgCl boleh, salah satu itu. Kemudian nanti kita masukkan, kita celupkan ke dalam larutan yang mau diukur. Ya, dalam larutan yang mau diukur itu ada analitnya tentunya ya. Kemudian jangan lupa ada pengaduk di sini sebetulnya ya, harusnya ada pengaduk. Kemudian jangan lupa sebelumnya elektroda yang kita buat itu direndam. Ya, direndam dulu dalam larutan lain ya, yang ya yaitu seperti larutan sampel ya, seperti larutan sampel. Misalnya kita mau menentukan kadar Pb ya kita rendam dalam larutan Pb. Gitu ya. Kemudian kita membuat larutan Pb dengan berbagai konsentrasi mulai minus 10⁻⁸ sampai 10⁻⁻⁴ ya. Jadi ini range-nya sangat besar, jauh begitu ya. Kemudian kita lakukan pengukuran. Oh ya, ini lupa ini. Konsentrasinya harusnya 10⁻⁷, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁵, 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1 ya. Kemudian kita ukur EMF-nya. EMF-nya adalah 128 dan seterusnya seperti ini. Kemudian kita buat kurva ya. Jadi kurvanya kan log A, kemudian EMF ini. Nah, ini kita buat kurva seperti ini. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan berapa range kerjanya. Begitu. Ini kan nggak lurus ini. Nah, kita bisa melihat lurus ini kan sekitar ini 10⁻⁵ sampai 10⁻⁻⁴. Kemudian yang ini kan tidak lurus. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di sini secara matematis dicari ya. Jadi ini ada, kita tarik garis lurus begini, dan itu juga ke sana. Kemudian titik potongnya itu adalah limit deteksi. Kita lihat satu persatu. Kita coba masukkan semuanya. Sekarang yang min 7 kita masukkan sampai min 1. Yang kita masukkan, ternyata di sini ditemukan bahwa slope-nya adalah 23,286. Berarti ini kan paru furnace.
Faktor noise apa ini ya? Tidak tahu ya muatannya berapa. Kemudian kalau kita lihat R-nya 0,96. Ini kan jauh dari 0,99 misalnya ya. Jauh dari itu. Kita coba konsentrasi min 6 sampai min 1 ya. Jadi kita kurangi ini, kita buang data ini. Data itu kita buang, kemudian ini sudah menaik. Harganya menaik, kemudian ini juga naik. Lebih mendekati lurus ya, lebih mendekati lurus. Kemudian kita coba untuk membuang data yang min 6. Kita masukkan data yang min 5. Min 5 sampai min 1. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa muatannya berapa ini. Muatannya dekat dengan 2 ya. Jadi plus 2 gitu ya, 59/2. Ya, itu kan harganya sekian. Sekitar ini ya. R-nya juga bagus, adalah 0,9999. Nah, oleh karena itu nanti dapat konsentrasi sampel itu dihitung berdasar menggunakan persamaan ini ya. Jadi yang memberikan hubungan linear. Oh ya, tadi bagaimana cara membuat konsentrasi? Ini harusnya konsentrasi 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, min 3, min 4. Jadi ada 10-nya ya ini ya. Nah, bagaimana cara membuat? Untuk 10 pangkat min 1 seperti biasanya ya. Jadi menimbangnya berapa ya. Jadi sesuai dengan molnya gitu terkait itu. Kemudian untuk min 2, 10 pangkat min 2 itu dianjurkan 10 kali. Jadi tadi misalnya membuat 100 mili, kita ambil 10 mili larutan ini, kemudian dianjurkan sampai 100. Kemudian yang untuk 10 pangkat min 3, demikian juga ya. Jadi diambil dari sini, dan kita pipet 10 mili, kemudian dianjurkan sampai 100. Untuk yang ini, dipipet 10, dianjurkan 100, dan seterusnya. Seperti itu cara membuatnya ya.